Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi strategi pembelajaran pelatihan kepemimpinan administrator mata pelatihan kepemimpinan transformasional. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya adalah nama saya Amir Wardana. Saya Widyaswara Ali Utama pada Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebelum saya menyampaikan materi strategi pembelajaran, sekilas saya ingin menyampaikan latar belakang dari pelatihan ini, yaitu dasar hukum dari pelatihan kepemimpinan administrator adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN. Sedangkan dalam pelaksanaan pelatihan ini didasarkan pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan administrator. Adapun kompetensi yang akan dibangun dalam pelatihan PKA ini yaitu terbentuknya kompetensi pemimpinan kinerja sebagai kompetensi manajerial untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator. Itu adalah kompetensi yang akan dibangun dalam pelatihan PKA ini. Di dalam pelatihan PKA ini ada 4 agenda pembelajaran, yaitu yang pertama agenda pembelajaran Pancasila dan nasionalisme, agenda kedua kepemimpinan kinerja, agenda ketiga manajemen kinerja, dan agenda yang keempat adalah aktualisasi kepemimpinan. Dan fokus dari strategi pembelajaran ini nanti yang akan saya ambil adalah pada agenda kedua, yaitu kepemimpinan kinerja. Adapun tahapan pembelajaran adalah mulai dari orientasi peserta, dan kemudian akan diikuti dengan agenda pertama, yaitu kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Dilanjutkan agenda kedua, kepemimpinan kinerja. Kemudian agenda 3, manajemen kinerja. Dan yang terakhir akan disampaikan materi agenda 4, yaitu aktualisasi kepemimpinan. Sebelum berakhir dalam pelatihan ini, pada sesi terakhir nanti juga akan dilakukan evaluasi akhir terhadap peserta. Semua proses pembelajaran ini dimaksudkan untuk memperoleh pejabat administrator yang berkinerja tinggi. Dengan mata pelatihan agenda 2 yang saya pilih dalam pelatihan ini, yaitu agenda kepemimpinan kinerja. Ada 4 mata pelatihan. Yang pertama adalah manajemen perubahan sektor publik. Kemudian pelatihan kedua itu mata pelatihan kedua adalah kepemimpinan transformasional. Kemudian yang ketiga jejaring kerja, dan mata pelajaran yang terakhir adalah komunikasi efektif. Kepada peserta pelatihan nanti juga akan dilakukan evaluasi, dan ada 4 komponen yang dievaluasi. Yang pertama adalah evaluasi substansi dengan bobot penilaian 15%. Kemudian komponen yang kedua adalah evaluasi studi lapangan, bobot penilaian 20%. Kemudian yang ketiga evaluasi aksi perubahan dengan bobot 50%. Dan yang terakhir evaluasi sikap perilaku dengan bobot 15%. Dan semua nanti akan diakumulasikan penilaiannya
dan akan untuk menentukan lulus atau tidak peserta nanti. Dan ini adalah kualifikasi penilaiannya. Apabila nilainya nanti baik dengan skor antara 70,01 sampai 80, dia nanti akan lulus. Tapi kalau kurang dari itu, dia akan remedial atau bahkan tidak lulus apabila nilainya kurang dari 60 atau sama dengan atau kurang dari 50. Dan dalam proses strategi pembelajaran ini dimulai dengan sesi pendahuluan. Saya sebagai pengajar, saya akan mengucapkan salam dan saya akan menciptakan suasana kelas agar kondusif, ya, dengan misalnya dengan ice breaking dan sebagainya, sehingga suasana kelas menjadi enak, tidak tegang, kemudian rileks, sehingga peserta akan nyaman di dalam pembelajaran ini nanti. Kemudian saya akan memperkenalkan diri saya secara kreatif dan inovatif, dan setelah itu juga saya minta peserta untuk berkenalan secara kreatif dan inovatif juga, ya. Setelah itu kemudian saya akan menggali harapan peserta terhadap materi yang akan saya sampaikan. Apa sih yang dia inginkan? Apa sih yang mereka harapkan dari kepemimpinan transformasional itu? Samping itu juga saya akan menjelaskan peranan mata pelatihan ini dalam pembentukan kompetensi pemimpin administrator. Kemudian juga akan saya jelaskan kaitannya antara mata pelatihan ini dengan agenda-agenda yang lain. Dan saya akan menjelaskan secara global materi kepemimpinan transformasional ini, paling tidak dengan kita memberikan penjelasan secara global tentang materi ini, dan juga saya akan menguraikan tujuan dari pembelajaran ini. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah dengan ceramah interaktif, kemudian di dialog interaktif tadi, kemudian ada tanya jawab, kisah, dan sebagainya. Dan alat bantu dan media yang saya gunakan ada LCD, laptop, bahan tayang modul, kemudian ada skrip cerita kalau kita perlukan. Adapun waktu yang digunakan di dalam sesi pendahuluan ini cukup panjang, yaitu 1 JP, yaitu 45 menit, dan saya rasa ini cukup untuk menjelaskan hal-hal seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, sampailah saya menyampaikan materi pokok di dalam pembelajaran ini, ya. Ada 3 materi pokok dalam penyajian ini. Yang pertama adalah penyajian pertama dengan materi pokok konsep dasar kepemimpinan transformasional. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan tentang pengertian kepemimpinan transformasional itu kayak apa. Ya, dengan gampang upayakan dengan bisa diskusi kita dari pengertian aja, nanti kita bisa melakukan diskusi. Kemudian juga akan saya sampaikan tentang prinsip-prinsip kepemimpinan bagaimana yang baik dalam bentuk kepemimpinan yang transformasional ini. Kemudian juga di sini akan kita bahas juga tentang ciri-ciri kepemimpinan transformasional. Nah, di sini penting sekali dengan kita menunjukkan ciri-ciri, nanti kita akan diskusi tentang siapa sih pemimpin yang di Indonesia ini, terutama yang dia paling tidak mendekati atau punya ciri sebagai pemimpin yang transformasional. Di dalam sesi penyajian materi ini metode pembelajaran yang akan saya gunakan adalah dengan ceramah pendek, ada tanya jawab tadi, visualisasi, ya, ada example dan example, ada kerja mandiri tadi kita berikan tugas ke mereka tentang misalnya alat bantu dan atau media yang saya gunakan nanti ada LCD, laser point, laptop, kemudian ada video, kemudian ada instrumen, meta plan, flip chart, kemudian ada sumber warna, ada modul bandayang, gambar-gambar dan sebagainya. Dan waktu yang digunakan di dalam penyajian pertama ini adalah 2 JP atau 90 menit. Kemudian untuk penyajian yang kedua adalah dengan materi pokok konsep dasar coaching dan mentoring. Dan di sini nanti akan saya jelaskan tentang pengertian, tujuan dan manfaat dari coaching dan mentoring ini. Kemudian juga prinsip-prinsip bagaimana
coaching dan mentoring itu. Kemudian juga akan saya jelaskan peranan dan karakteristik coach dan mentor. Nah, di sini nanti juga akan dijelaskan tentang teknik-teknik coaching dan mentoring. Nanti kita bisa diskusikan bagaimana apa yang telah dia lakukan dan bagaimana teori yang baik tentang teknik-teknik coaching dan mentoring ini. Berikutnya adalah di dalam penyajian kedua ini, metode pembelajaran akan dilakukan dengan jumlah pendapat, diskusi, kemudian akan ada mix and match, kemudian ada kisah, visualisasi, ada ceramah pendek, dan juga ada studi kasus. Dan di sini juga ada assessment diri, menilai diri sendiri. Apakah kita sudah sesuai dengan teori itu atau tidak. Dan alat bantu dan media yang digunakan itu adalah instrumen kepemimpinan, ada CD, ada laser point, ada video, ada instrumen metaplan, ada gunting, modul, bahan tayang, dan penting di sini adalah wifi. Nanti mungkin penting ya, misalnya ada wifi ini untuk video shopping ke YouTube misalnya. Dan waktu yang digunakan sesi kedua atau penyajian kedua ini adalah cukup panjang, ada 3 JP atau 135 menit. Penyajian berikutnya yaitu adalah penyajian ketiga, yaitu materi pokok, refleksi dan simulasi kepemimpinan transformasional. Kemudian juga akan saya jelaskan peranan pemimpin transformasional dalam menggerakkan inovasi organisasi. Kemudian juga disitu akan saya jelaskan tentang bagaimana para penerapan kepemimpinan transformasional. Dan yang terakhir adalah melakukan simulasi coaching mentoring dalam menghasilkan kinerja tinggi. Kita melakukan simulasi kepada mereka peserta dalam diskusi, ya, misalnya kita minta beberapa orang untuk mensimulasikan tentang coaching dan mentoring dalam upaya menghasilkan kinerja tinggi dalam organisasinya. Atau sesi penyajian ketiga ini juga akan metode pembelajaran yang akan saya gunakan dengan voice group, ceramah pendek, ada praktek jadi mentoring, menjadi coaching, kemudian ada snowballing throwing, diskusi kelompok tadi, kemudian mind mapping, simulasi dan relaksasi. Kemudian alat bantu dan media yang saya perlukan akan saya gunakan adalah ada LCD, laser point, laptop, video, kata-kata bijak, ada modul, bahan tayang, ada musik kuantum untuk relaksasi tadi, ada instrumen simulasi dan media simulasi dan sebagainya. Lalu waktu yang digunakan dalam penyajian sesi yang ketiga ini juga 3 JB, cukup panjang, 135 menit. Dan sebelum dilakukan penutupan di dalam sesi pembelajaran akan dilakukan evaluasi pembelajaran. Ya, pada peserta akan dilakukan evaluasi dengan cara metode mix and match dengan cara berikut. Jadi video suara nanti akan saya siapkan pertanyaan jawaban yang itu merupakan pasangan-pasangan. Kemudian itu akan kita acak, kita berikan kepada peserta. Nanti peserta kita minta untuk mencari jawabannya apa, yang mana. Dan sesi terakhir bagi yang saya hormati adalah sesi penutup, dan saya nanti akan membuat rangkuman bersama peserta dengan menggunakan mix and match dan mempersiapkan gambar-gambar yang diperlukan. Kemudian saya juga akan melakukan evaluasi pembelajaran secara umum kepada peserta. Kemudian kita juga minta masukan kepada peserta terhadap materi-materi yang sudah kita ajarkan. Dan saya akan sampaikan juga mengaitkan antara materi sesudahnya dalam satu agenda pelatihan pemilihan administrator ini. Dan akhirnya saya akan menutup acara dengan ucapan terima kasih kepada peserta dan juga memberikan apresiasi kepada peserta atas perhatiannya, kemudian atas keaktifannya dalam diskusi, ya, dan juga akan saya sampaikan kata-kata bijak. Bagi yang saya hormati, itulah materi strategi pembelajaran yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.